Jadi begini, barang ini sudah lama sekali. Mau soal sejarah? Boleh, sedikit. Jangan. Jangan, kita panjang sekali. Sudah lama dari nenek moyang. Barang ini sudah lama, Pak Umbu ya. Dia dipakai untuk segala urusan. Terutama segala urusan adat. Orang bikin moke itu yang saya tahu ya. Bikin moke itu bukan untuk Selamat malam. Ini hari Kotong ketemu dengan Kakak Sar. Kotong mau bahas sesuatu yang entah sensitif, entah baik, itu pandangan pribadi. Oke Kakak? Kotong bahas terkait dengan minuman tradisional. Ada yang bilang namanya moke, ada yang bilang namanya arak, ada yang bilang namanya sopi, ada yang bilang namanya peci. Kakak siap kok? Ya. Selamat malam Kakak. Malam. Tepuk tangan dong. Dia Kakak bikin saya gugup. Kakak izin Kakak. Ya. Ini 1-2 minggu terakhir ya kan. Polisi lagi rahasia moke. Katanya meskipun ada juga pembantahan dari pihak Polda, tapi katanya instruksi ke Polda. Meskipun kemudian ada Kapolda bilang bukan instruksinya dia. Tapi itu setelah Pak Melki, Pak Mekeng semua bicara dulu baru ada statement bantahan dari Polda. Kalau Kakak sendiri lihat kotak minuman tradisional entah dalam konsep bahasanya apa kan itu nomor 2. Yang penting minuman tradisional NTT. Itu seperti apa Kakak? Karena kita tahu Kakak juga penikmat itu bar. Jadi begini ya. Satu, moke itu enak. Kita kembali dulu. Pertanyaan saya sebenarnya dimulai dengan kenapa pakai itu? Kenapa itu? Cita-cita? Ada urusan apa? Itu dia. Kan ini minuman tradisional kan sudah lama nih. Ya. Terus kenapa sekarang tiba-tiba itu? Ada kenapa? Menurut berita-berita sih untuk kepentingan Kamtibmas. Kamtibmas. Oh, berarti beberapa waktu lalu ini 1-2 minggu terakhir ini terjadi ketidakamanan karena miras. Mungkin. Loh, kan begitu. Sesuatu dibuatkan karena ada sebab. Ya. Jadi itu nanti tolong apa namanya? Ini SA ya. SA. Santai aja tolong cari tahu kenapa tiba-tiba ada operasi itu ya. Kalau alasannya Kamtibmas ya apa yang tidak aman kemarin, apa yang tidak tertib kemarin lalu tiba-tiba operasi dan menyalahkan atau membilang bahwa miras ini tidak benar, tidak baik dan kemudian dioperasi. Kan di situ Pak Umbu. Jadi begini, barang ini sudah lama sekali. Mau soal sejarah? Boleh, sedikit. Jangan. Jangan, kita panjang sekali. Sudah lama dari nenek moyang. Barang ini sudah lama Pak Umbu ya. Dia dipakai untuk segala urusan. Terutama segala urusan adat. Orang bikin moke itu yang saya tahu ya. Bikin moke itu bukan untuk sembarang. Atau kalau kita masuk di dalam ini situasi sekarang bukan untuk mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Nah, setahu saya. Moke, sopi tidak diciptakan. Nulis dipakai kata saya beta sih. Iya, beta. Tidak diciptakan untuk mengganggu. Tidak. Orang bikin barang itu karena mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin itu menambah tenaga, tetapi juga untuk urusan adat. Beta sepakat juga untuk itu karena di beta punya di kampung itu kadang orang harus minum laru baru bisa kerja kebun. Kalau sore mengantuk bilang. Mungkin itu juga yang masuk atau menurut kakek mana nih? Laru kan tenar di Timor, daratan di Flores, moke, rotedong, sopi, gitu-gitu ya. Sumba peci, gitu-gitu. Saya pikir
Ya, mungkin Bapak Kapolda perlu cek kenapa barang-barang itu ada dari itu daerah-daerah diberi nama seperti itu, begitu. Satu benar, tenaga, kedua adat. Adat. Jadi lagi-lagi tidak boleh kita bicara Kamtipmas dan yang membuat itu tidak aman adalah si mokenya, si sopinya, bukan di situ dong. Yang minumnya. Yang minumnya yang bikin. Berarti moke sopi peci ini soalnya salah. Salah di situ. Tidak ada yang begitu, Pak. Jangan. Tapi kan disita karena dong yang dinyatakan salah. Benda-benda ini. Ini tidak masuk skrip tadi. Ini makanya liar ini, santai aja. Kurang ajar ini. yang tadi dia bilang tidak ada skrip. Ini nih, ini. Dia mulai menyudut. Ini kau ngomong santai-santai Kakak, karena begini Kakak. Banyak orang di luar sana Kakak yang hidupnya juga tergantung di moke, tergantung di sopi, tergantung di peci, tergantung di arak, entah apapun juga namanya. Kan ini nama tradisional. Lagi-lagi saya punya dasar itu terhadap mulai dari pernyataan Anda, Pak Umbu, ya, yang bilang Kamtipmas tadi. Tapi memang itu berita. Bahkan mungkin atau bisa sode kalau ini barang ini ganti dengan air putih. Kan satu tadi itu apakah minuman tradisional itu mengganggu Kamtipmas. Berapa banyak kejadian tidak Kamtipmas yang terjadi akibat ini. Itu kan maksudnya Bapak Kapolda yang baik itu perlu lihat itu juga. Jadi lalu supaya jangan serta-merta menyalahkan moke, sopi dan seterusnya. Kan di situ tuh karena bahkan kadang-kadang saya pikir banyak orang-orang yang pintar juga karena minum moke. Kan gini ya Pak Om. Contoh. Seluruh daerah kita di NTT ini ada sejarah moke, minuman tradisional. Semua orang dari zaman dulu minum. Bukankah kita yang produk mereka ini? Itu akibat kita mama minum moke ke tidak? Kita bagian dari keturunan yang minum itu. Loh. Sekarang orang pintar semua, kita punya anggota dewan macam-macam yang ada di sana itu, 20 orang tua minum moke ke tidak dulu. Kan gitu. Ya toh? Jadi ya bagaimana ya ini Kapolda ini? Iya, saya bingung. Kalau beta sempat berpikir gini, Kakak. Kenapa minuman yang tak berlabel ini, tak bermerek ini, yang di botol plastik, ada kadarnya ini, itu kemudian selalu jadi sasaran penyitaan, pembasmian dan lain sebagainya. Tapi yang minta maaf, tapi di botol kaca, yang berlabel, yang dijual elit, itu sudah pernah. Ini juga di luar skrip. Tapi kan harus jawab. Itu ada pajak, bro. Ada pajak. Ada orang-orang dapat untung dari itu, minuman berlabel apa red label macam-macam. Negara. Atau bir lah begitu. Ya, pajak di negara. Nah, tuh. Tapi kalau Kakak pakai alibi itu, beta bisa kan tinggal dibuat merek saja lokal ini untuk ditarik. Mungkin sita-sita jadi ke arah situ mungkin. Supaya segera berlabel ya. Supaya ada pajak, supaya ada astaga ini. Orang kacau nih. Dia mau membuat saya berkelahi dengan negara ya. Ya, kita ngomong moke jangan berkelahi dengan pemerintah ya. Sorry, kalau itu sampai berlabel dan punya retribusi kan berarti kan PAD dan lain sebagainya. Sepakat. Kan seperti di Manggarai Timur kalau salah Kakak. Kalau kakak dari arah rute masuk setelah Imere menuju Borong, itu kan di pinggir jalan itu kan minuman tradisional penuh dijual seperti bensin di timur. Nemata, bro. Kalau Nemata tak bermerek, Kakak. Laru-laru tuh ada di pinggir-pinggir. Tapi itu tak bermerek. Kalau di sana tuh sudah bermerek. Sudah bermerek. Sudah. Apa habuk atau apa namanya? Beta sudah terlalu familiar, Kakak. Nah, tapi katanya tidak bisa dibawa keluar daerah, hanya lokal area itu. Oh, oke. Katanya, menurut di situ. Oh, dan itu sudah dilaporkan, didaftarkan, ada pajak? Kemungkinan kalau sudah bermerek pasti ada pajak. Ya? Minimal retribusi ke desanya pasti sudah ada pasti. Itu kan daftar di mana tuh?
Nah, itu Kalau yang minuman keras, beta tahu, Kakak. Perindak kah? Bisa. Bisa ya? Itu Kalau kita punya apa Shopee apalah gitu yang Sophia. Sophia itu Kalau terdaftar di mana? Kalau Sophia tuh kakak itu ada pergub di 2019 itu pergub nomor 44 waktu mantan gubernur VBL Ya. itu dia bikin pergub untuk pemurnian dan tata kelola minuman tradisional dan alkohol. Cuma kan pasca beliau ini tindak lanjut, bahkan waktu masih di beliau pun juga tindak lanjut soal pergub itu kan juga tidak terlalu kentara atau terasa di masyarakat. Bagaimana kemudian itu menjadi sumbangsi seperti hari ini jadi topik yang tajam ketika Kapolda bikin statement untuk mengamankan semua minuman tradisional dalam konteks alkohol yang tidak punya izin. Nah, konteks itu tuh kalau dikasih ketemu sebenarnya tuh dengan pergub di 2019 nomor 44 itu dari mantan gubernur PBL itu sebenarnya ada, cuma memang tindak lanjut dari pemerintah daerah sampai hari ini secara detail sampai ke level masyarakat itu tidak ada. Saya setuju bahwa miras itu salah satu pemicu tidak aman atau tidak tertib. Oke, itu setuju. Tetapi tegunya, kalau orang Rotterdam tegunya, tapinya. Tegunya, tapi. Tapi kan dia salah satu dan menurut saya ini sangat tergantung pada pengguna, pemakai. Ini tergantung pada kita. Saya juga minum, oke. Dan saya kira sejauh saya minum, saya tidak membuat kekacauan, saya tidak membuat tidak aman, tidak tertib. Jadi ini tergantung SDM yang minum lagi. Iya, tapi kalau kita mau taruh di situ, itu bukan saja minuman tradisional. Harga diri. Bukan, maksud saya kalau kita mau taruh pada konteks Kamtibmas, berarti semua minuman keras dong. Ya, artinya bukan hanya Moke, Sopi saja, bukan. Itu minuman semua yang ada, yang menurut bilang mereka itu depkes gitu tuh, yang diimpor dari luar negeri segala macam. Itu semua di ini dong. Itu kan karena kalau versi Kamtibmas ini berarti dia punya kemampuan untuk bikin kita mabok. Yang mabok itu yang bikin. Tapi kan maksudnya di dalam konteks penekanan hari ini, dalam konteks pernyataan Kapolda, pemerintah itu kan Kamtibmas. Yang soal Kamtibmas tetapi penekanan soal miras itu adalah yang tidak punya izin resmi. Artinya kalau di situ berarti beda lagi dong. Kakak, hari ini minuman labelong itu ada izin, Kakak. Beta ada satu tulisan yang keren, beta izin baca kasih. Ini opini dari mahasiswa S3 Undana, barusan tulis tadi di Sambar Dinas itu, Damianus Najes namanya itu, tradisi dan pengetahuan lokal Sopi sebagai kehidupan. Beta izin baca sedikit. Epistemologi lokal memandang Sopi melalui kacamata pengalaman sehari-hari. Bagi petani lontar dan masyarakat adat, Sopi adalah hasil kerja. Mereka tahu jenis pohon, musim, teknik menyadap, hingga cara menyuling yang baik. Sopi adalah bahasa adat, hadir dalam ritual perdamaian, denda adat, upacara pernikahan, dan relasi tamu tuan rumah. Sopi adalah strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan kerja. Penjualan Sopi menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling realistis. Pengetahuan ini bukan tertulis dalam laporan resmi, melainkan tertanam dalam praktik. Di tubuh yang memanjat pohon setiap pagi, di ingatan atas ritual adat, di cerita-cerita orang tua kepada anak, ini adalah pengetahuan lokal yang tidak kalah sahih, hanya saja tidak diakui sebagai kebenaran resmi. Ketika rahasia datang, dua dunia epistemologis ini saling berhadapan. Aparat membawa hukum dan statistik, masyarakat membawa pengalaman dan tradisi. Dengar mengatakan ini bahaya, harus diberantas, masyarakat menjawab, ini hidup kami, ini jiwa kami dari dulu. Kurang lebih beberapa penggalan kalimatnya. Dari mana datangnya itu red label? Dari mana datangnya apa? Whisky segala macam merek minuman.
Ya dari pohon begitu ya, orang tua begitu zaman dulu ya kan? Iya. Masa dia tiba-tiba jadi red label? Itu kan dari apa? Jadi saya mau bilang bahwa kita punya orang cerdas, cerdas, jago mereka. Ya, Pak Umu, sarjana apa? Sarjana maksudnya emang tahu mulai dari pergi iris sampai dengan dia jadi moke. Siapa yang ngajar orang begitu? Ada pelatihan begitu di mana? Dan saya kira awal mula itu minuman-minuman yang kita impor dari luar negeri itu kan dari situ. Mereka bikin dari awal dari pohon segala macam tuh kan di situ. Nah itu dia kakak. Masalahnya bahkan kalau kotong lihat di beberapa market pasar modern itu bahkan dia mulai akademik, dia yang terbawa, kok yang terbawa? Bukan. Oke. Rokok dulu. Terus. Jadi kakak isap dulu kan. Nah, yang beta heran itu minuman internasional beberapa negara kayak sake kalau salah sake. Itu ada di pasar modernnya, ada di Kota Kupang, Pak. Arak Bali. Hah? Ya kan? Arak Bali juga tuh. Iya. Cap tikus itu dari Sulawesi. Kira-kira itu dia punya kadar alkohol apa bedanya? Tanda kutip berizin. Jadi begini Pak Umar, saya pikir Bapak Kapolda perlu benar-benar mendudukan ini pada soal yang dia mau apa. Satu, barang ini memicu tidak kamtipmas, tidak aman, tidak tertib, atau yang dia punya maksud ini yang legal dan tidak legal. Dia mau berdiri di mana ini? Itu beda. Kalau yang tadi kamtipmas itu berarti kita bicara tentang kadar alkohol, bikin mabok atau tidak, yang bikin aman atau tidak tertib kan di situ. Tapi kalau legal tidak legal ini beda lagi, tidak ada urusan dengan tidak ada urusan dengan mabok atau tidak mabok, tapi tentang itu minuman sudah didaftarkan atau belum, kan beda, ini beda nih. Jadi Pak Kapolda tolong ya pastikan Anda bersikap ini mau kemana, mau kemana. Tapi apapun sikapnya Pak Umum, minta maaf, tapi kita tidak bisa serta merta menyalahkan ini miras yang menurut saya yang sesuai dengan yang Anda baca tadi itu dihasilkan dengan kecerdasan. Ini kecerdasan orang-orang kita. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita juga itu minum ini menjadi cerdas. Siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Sebagian besar orang tua-tua kita, bahkan mantan-mantan gubernur, saya yakin juga udah punya orang tua minum atau dua juga minum moke dulu karena ya itu tadi seluruh daratan Flores, seluruh daratan Timur, Sumba tidak terlalu ini Sumba peci kan? Ya, tapi itu semua ada punya sejarah minuman di segala macam momentum. Terutama duduk-duduk adat, duduk-duduk bareng itu kan duduk minum itu. Bahkan bisa jadi pada saat mereka minta maaf menciptakan manusia gimana? Bikin anak, kawin. Pada saat bikin anak mungkin masih ada dalam. Kalau itu jangan kakak, karena kalau mabok baru minta maaf, tapi program anak itu bisa berakibat pada kecacatan anak. Ada. Iya. Itu Pak jangan bawa kita bahas lain. Tidak. Tapi kalau untuk konteks yang ini kita harus clearkan, biar jangan sampai ini sudah sekalian edukasi tuh kakak. Jadi banyak memang banyak yang minta maaf tapi keterbelakangan anak itu karena salah satunya orang tuanya saat kurang sadar terkait dengan minuman itu menempatkan miras pada posisi yang tepat. Salah satu yang tidak tepat itu adalah setelah mabuk cari bini. Tidak baik juga Tidak baik jangan juga. Kalau itu jangan. Okay, itu sama jahat dengan habis minum kita pergi berkelahi. Oke. Masuk Saya setuju Pak Om. Saya setuju Om. Tapi kakak rokok dulu. Tidak. Saya mau. Ini rokok sampai mati ini gara-gara. Tidak. Saya mau dengar lu. Saya mau dengar secara serius. Jangan ini produk juga. Penonton bisa sambung. Nah, oke. Jadi bagaimana Pak Om? Kamu
bagi saya itu, saya bukan soal setuju tidak setuju Iya. apa yang dilakukan oleh Pak Kapolda. Ya. Bagi beta minuman tradisional, namanya saja minuman tradisional, itu sudah semacam bagian dari kehidupan orang-orang NTT gitu. Jadi kalau ini tentang kebijakan terkait dengan minuman tradisional, ajaklah bicara dengan orang-orang yang memang dari dulu kala kita di ini minuman kayak gitu. Ya. Termasuk kakak? Termasuk saya. Maksudnya, ini gini, kepala kita sudah dari dulu juga taruh bahwa minuman keras tidak bagus, gitu kan. Jadi mungkin Pak Kapolda ya di situ aja pikirannya. Itu minuman tidak bagus, mari kita sita. Kan di situ aja juga. Nah, apakah begitu juga kan tidak bagus juga? Tidak bagus juga. Karena itu minuman keras yang menurut kita tidak baik pada bagian-bagian lain, itu membantu masyarakat kita. Ya. Daerah yang kering ini, saya kira tidak serta merta kita dikaruniai pohon-pohon tua, ya toh, yang bisa membuat minuman yang tanda kutip sedikit berharga. Dengan konteks yang katanya salah itu. Iya. Maksudnya mungkin coba cek juga ya. Ada banyak kita yang bisa bersekolah karena orang tuanya. Karena saya tahu persis. Saya tahu persis. Di banyak tempat itu yang ada pohon tuangnya itu pasti bikin ini barang. Dan mereka menjualnya dan kemudian dapat untung dari situ. Ada berapa lapisan orang mendapatkan keuntungan dari situ, Pak Umum? Sekarang ini gini, sekarang itu satu orang yang punya pohon tuang dia tidak bisa naik sendiri. Ya. Bahkan didatangkan dari Rote gitu, dari Sabu dan Rote itu didatangkan di sini hanya khusus untuk naik ini. Potong, iris. Dia turun datang itu dibayar dia itu beli dari dia. Yang bikin ini moke beli dari dia tuak. Nah gitu. Jadi dia beli tuaknya, itu orang-orang yang iris tuak itu sudah dapat untung tuh. Dia beli kayu api. Orang-orang yang beli kayu api sudah untung tuh, gitu. Nah, lalu baru dia masak. Nah, ada sekian, jadi rantainya itu melibatkan cukup banyak orang, ya. Untuk rantai yang ya bikin orang hidup begitu. Coba kita bayangkan kalau moke tidak ada, minuman ini tidak ada. Kita harapkan kita petani-petani di desa-desa hanya untuk tanam. Tambah lagi dengan perubahan iklim. Kecemasan di perubahan iklim. Mau berapa keuntungan, berapa untung mereka dari usaha-usaha pertanian? Ada satu postingan, beta sudah sebut merek apa, tapi pendampingan kemudian menghasilkan gula lempeng. Ya. Jadi beta tanya beta iseng lah, orang posting ya beta iseng tanya. Kebetulan di status WA, beta tanya, kakak izin. Beta paham soal mengalihkan orang yang memasak sopi atau mope, kemudian menjadikannya memasak gula lempeng. Itu juga bagian dari budaya. Itu pengetahuan yang sangat persoalan berikut bukan soal mengalihkan, tapi lebih kepada pasarnya. Berapa pasar gula lempeng dan berapa pasar? Sudah gula air semakin sedikit sekarang. Bahkan orang susah tidak lihat orang jual gula air. Ya, Om Sar ini. Beta mau kok. Boleh kakak. Jadi perspektifnya dari pembahasan tentang pernyataan Kapolda dan perintah itu terkait minuman keras lokal kan, kemudian menjadi polemik adalah latar belakang terkait konteks budaya, lalu ada ekonomi dan lain-lain di dalam. Buat beta sebenarnya Kapolda tidak salah sepenuhnya. Ya. Keputusan baik, saya setuju. Yang dia perintahkan dukung pasukan mungkin dari sisi Kapolda yang dia tahu mungkin betul yang seperti dia tahu konteksnya itu kemudian dalam NTT itu kan ada di level budaya yang kemudian jadi masalah. Yang hari ini orang meributkan minuman keras lokal kan soal konteks budaya. Budaya itu kan sendiri soal minuman keras lokal kata masuk bahas panjang lebar tadi itu kalau konteks sosiologis
sebenarnya satu fungsi saja. Untuk minuman keras lokal itu dia itu fungsi simbolis dan budaya. Ya. Simbolis dan budaya itu dia punya tempat di dalam konteks masyarakat NTT terkait nama apalah mokel dan lain-lain begitu. Itu identitas kelompok dan ritual. Sangat. Apapun yang kita bicarakan terkait budaya di NTT, di suku manapun, disebutlah Sabu Timor lah atau Sumba. Flores misalnya. Moke sebelum itu dia jadi alat pembuka. Moke itu dalam simbol satu botol didudukan di atas meja. Duduk adat. Baru kita bicara. Duduk adat. Tikar adat. Poin itu mungkin kurang dipahami oleh Kapolda. Ya. Nah, jadi itu jadi masalah yang dipeributkan oleh banyak orang hari ini. Kakak kan orang pemberdayaan. Iya toh. Ini di luar skrip. Mulai. Apa? Boleh soalnya kotong singgung kakak punya bendera sedikit. Apa pernah pendampingan terkait hal-hal kayak gitu? Tidak, tapi dalam banyak kerja-kerja di desa, kita menemukan barang ini. Jujur, secara mungkin hati saya merasa, aduh, gimana nih ini orang ini? Saya biarkan dia membuat minuman keras, ya kan? Tapi dia cerita tentang proses, dia cerita tentang ada keuntungan secara ekonomi di situ. Ini gimana coba? Dia tidak menciptakan minuman untuk membuat orang menjadi menjadi tidak aman, titik tukang makalai gitu. Ya, tapi bahwa begini ya. Murni hanya untuk ekonomi. Tetapi ini minuman bukan mematikan kan? Tidak membuat mati toh? Tidak membuat sakit. Kok karena? Kalau sakit bisa tahu. Tidak, maksudnya berapa orang yang masuk rumah sakit karena minum moke? Saya tidak tahu itu, tapi kalau saja ini minuman membuat kita banyak orang sakit, saya kira kita kan yang bikin orang sakit itu yang oplosan tuh, ya toh. Tapi yang ada sekarang kita minum ini kan tidak. Kalau itu, itu saya sangat setuju dengan Kapolda. Jangan, kami tidak tunggu dia jadi Kapolda sekarang, tidak. Mungkin dari zaman dulu seluruh minuman keras ini kita sapu bersih, ya kan? Bahkan kita enyahkan itu pohon tua, ya toh? Kan gitu. Nah ini kan tidak. Dulu lebih panjang umur daripada ketong. Orang peminum kan. Nah, itu kau. Nah, itu hampir semua desa kawan. Sekali lagi kalau ada itu pohon tua, pasti mereka masak, bikin minuman tradisional ini. Nah, ya, untuk bahkan ya mereka mengakui bisa bikin anak sekolah. Bisa bantu apalagi sekarang sekarang yang produksi dari sawah dari kebun itu berkurang. Ini tidak berkurang loh, asal lu kuat naik pohon untuk iris itu barang dan menghasilkan minuman itu. Nah itu sangat membantu bukan saja untuk pendidikan, ya untuk kesehatan, untuk makan minum hari-hari. Jadi menurut Om bagaimana coba ini keadaan kita begini? Pohon menurut beta, pohon ini pohon sumber kehidupan. Dalam tanda petik. Satu kakak, kalau kau hitung dari dulu, kalau lontar khususnya, daunnya bisa buat jadi tikai. Turun ke pelapanya bisa jadi pagar, ya. Bisa ada juga yang buat jadi dinding rumah bahkan. Dia pembatang itu bisa jadi usuk. Dia usuk kuat. Dia punya nira bisa jadi. Dia pun isi dalam bisa bikin makanan sapi kan. Tapi kita juga loh, kalau masa-masa paceklik itu, kita makan dia punya isi dalam itu. Ada tuh di Nabona tuh lihat itu dijual-jual dia punya bonggol-bonggol bagian dalam yang putih-putih. Kita makan Pak, kasih makan kasih makan babi, kita juga makan tuh bareng. Jadi ya saya kira kalau ini akan membuat menjadi sebuah kebijakan daerah untuk misalnya menghilangkan atau apapun alasannya, perlu bicara dengan baik, perlu
Perlu kita duduk sama-sama. Pak Kapolda, minta maaf, tapi ya, tidak bisa dengan operasi-operasi saja. Sekarang ini operasinya ada berlangsung di mana? Hah? Kan sedang berlangsung di Kota Kupang saja. Kota Mungkin. Kupang, Rotendao. Ya tapi kan ini seluruh daerah. Kenapa kau hanya di situ saja? Kalau mau operasi seluruh daerah dong. Seluruh NTT. Sudah lagi masif, makanya Oh, oke. banyak tokoh, banyak politisi yang termasuk Pak Gub juga ikut komen, Pak Mekeng ikut komen. Setelah itu baru katanya tidak seperti itu. Dia Tidak tahu. mulai kasih kurang. Cooling down. Sekarang apa yang kamu harapkan? SA harapkan ini kita mau bilang apa sekarang? Kalau bagi kakak, sebagai orang yang bergelut di dunia pemberdayaan, sekaligus penikmat minuman tradisional. Ya. Saya suka istilahmu, nak. Ya. Penikmat. Apalagi minuman itu kita sudah simpan 1 tahun. Itu sebenarnya dia mau bilang begini, kakak juga sebagai pemabok. Sebenarnya dia mau omong begitu, tapi ampun kakak. dia pakai sopan-sopan lah. Sama kan, soalnya mungkin beta omong kakak pemabuk tuh. Berarti itu kan konotasinya itu mengarah ke berkelahi, mengarah ke itu kan. Kalau konteks pemabok. Tapi kalau kata bilang penikmat, berarti minum hanya untuk mungkin istirahat, melepas lelah, dan lain sebagainya. Untuk menemani cerita, kan itu kan penikmat. Gitu. Ya. Apa harapannya kakak? 1 ke Pemda, dan berikutnya ke polisi. Kita sudah bakal lama tentang minuman ini. Tentang minuman tradisional ini. Terlalu lama. Beragam apa namanya? Beragam lembaga ya. Ini baru dari ini pihak kepolisian lah. Dulu gubernur, macam-macam. Kita sudah berulang-ulang membahas tentang ini. Kita sudah beratus-ratus minuman botol yang kita hancurkan, ya. Tapi barang ini ada saja, ya. Mau kaji sedemikian rupa, bahkan kemudian Pak FVBN bikin dia menjadi semacam resmi lagi begitu ya. Dijual dengan harga yang sangat tinggi lagi. Kan gitu tuh. Jadi apa dasar kita? Jadi ini bukan soal setuju apa sikap kita atau apa pikiran kita terhadap ini minuman Pak Umbu. Bukan di situ. Karena bagi saya ini minuman dia di tempatnya. Kalau orang-orang yang minum yang perlu kita tertibkan, mungkin sosialisasi itu yang kita lakukan. Tolong kau minum pas-pas saja. Kau jangan sampai mabuk dan tipu ke orang. Kan di situ. Atau lu minum sampai mabuk, lu tidak tahu bawa motor jatuh, luka-luka. Kan di situ. Nah kalau itu di situ aja gitu. Nah supaya kita jangan kemudian membuat itu minuman tradisional itu menjadi segala-galanya buruk, negatif. Karena 1, ini tentang kadar minuman itu buruk atau tidak buruk, saya kira silakan tanya dokter ke apakah gitu ya. Negatif atau tidak negatif pada kesehatan kita, itu tanya di dokter. Saya tidak tahu jawab itu, tetapi di luar itu dampak ekonomi terutama itu menurut saya sangat membantu. Menurut saya kadang-kadang saya pikir berbahagia lihat kita mendapatkan pohon tuak. Tidak semua tempat ada pohon tuak, kawan. Pohon tuak itu membuat kita punya orang tua di desa-desa punya tanda kutip uang untuk membantu rumah tangganya, membantu keluarganya. Jadi minta maaf Bapak Kapolda, tapi saya kurang setuju dengan aksi-aksi apa tuh operasi-operasi yang itu. Ya perlu didudukan. Banyak orang juga bilang omong-omong bilang apa nih? Operasi itu jangan sampai juga ya supaya beta jangan kena operasi jadi bayar sama song. Kan gitu ya. Kan ada juga begitu ya. Jangan sampai kita cari untung juga di situ lagi, jadi aduh. Sudahlah. Nah, begitu. Menurut saya. Menurut saya begitu. Nah, ini ada satu titipan. Tadi kan kau sebelum datang kan? Beta sempat buang-buang apa di WA. Kau lagi membahas Moke nih, ada yang mau titip pertanyaan kan? Minta maaf kan, ini pertanyaan netizen kakak. Sila. Dia tanya bilang apa? Dia jangan menyudutkan saya. Sabar kakak. Dia bilang apa? Dia begini. Kakak tolong kasih
kasih sebelum ketemu bar, maksudnya sebelum ini, kakak harus kasih satu closing statement sebagai orang yang betul-betul menjadi penikmat minuman tradisional. Yang betul-betul di satu sisi tidak juga menyerang dalam tanda petik kepolisian, tapi juga di sisi yang lain tidak juga menyerang orang yang masak, orang yang minum. Iya. Bahwa apa sih sebenarnya yang dari kakak sendiri begitu maksudnya? Dari kakak sendiri itu kakak minum karena apa begitu? Kurang lebih. Kaminya. Siapa yang tanya? Itu anak itu cukup ya. Tapi dia sudah tahu beta mau wawancara siapa. Iya. Beta hanya bilang, kotor ada mau bahas tentang yang lagi viral sekarang soal moke minuman tradisional yang lagi di basmi lah kurang lebih. Jadi ada yang mau ke titik pertanyaan untuk narasumber kan? Ditanya kakak narasumber biar asik. Nah, jadi itu pertanyaan tuh ke mana menurut kakak jawab dulu. Susah ya sekalian closing statement lah gitu. Susah untuk menemukan filosof kata-kata ini filsuf. Kata-kata filsuf apa ini Rio Elu? Tapi begini, Umbu, temanku, menurut saya moke itu enak. Menjadi tidak enak kalau kita minum dia dan kemudian kita bikin tidak tertib dan tidak aman. Jadi ini tentang bagaimana kita menikmati itu moke, gitu. Kalau Anda menikmati moke itu untuk membuat tidak tertib, Anda salah. Menurut saya moke itu bagi banyak orang lain itu saya tidak tahu, tetapi bagi saya itu juga menyehatkan, sedikit menguatkan gitu. Nah jadi tidur nyenyak masuk ke sana. Masuk juga. Soalnya bisa tidur, saya minum itu barang tidur. Pak. Kita yang penyakit susah tidur nih. Ya toh. Dan dalam banyak hal moke itu enak untuk dapat uang untuk kehidupan kita. Jadi di situ deh. Enak untuk dinikmati, enak untuk membantu rumah tangga. Nah, tapi mungkin tidak enak kalau kita menikmati secara berlebihan. Semoga ini jawaban baik. Mungkin lebih kakak bijaksana sekali kakak. Iya. Tapi memang begitu. Lu jangan tambah-tambah. Memang begitu. Tapi apa? Kenapa? Kakak bijaksana sekali kata kakak. Tapi itu benar begitu. Benar. Beta akui. Itu kata-kata luar biasa. Berdapat tuh. Untuk berajar. Dia orang alor kok. Ya, ada alor kakak, lain biasa di rote. Nah itu susah. Nama Umbu kakak. Ya. Nama Umbu. Tinggal di kompleks Lahir alor, astaga Tuhan Allah. Istri darah sabu kakak. Kamu jangan lepasin orang. Pegang obat. Manusia yang kaya itu manusia begini. Datang dari beragam situasi. Makanya beta prihatin kakak, karena bahas pici beta masuk, bahas moke beta masuk. Bahas arak beta masuk. Alor apa ya? Alor itu kan ada Sopi Pura. Sopi Pura betul, terkenal. Ada laru. Mana itu? Laru merah. Itu. Satu kali dulu untuk kami ya. Kalau ada minum. Kakak angkat dulu. Nah. Apa yang Anda masih terasa mengganjal yang belum puas, silakan. Yang saya belum puas adalah yang belum masuk sini. Itu yang saya belum puas. Ridho yang bagi enak pak. Enak. Astaga, lu bikin rusak beta nih. Di sini kakak satu kali ini. Astaga. Tetap menghormati kakak. Ini masuk. Biasanya sudah minum kakak. Tapi ini tetap di posting juga. Masuk kakak. Astaga ampun. Saudara, followers SA air putih. Kami Om Gosong sah. Oke. Kakak, luar biasa ini malam ketemu Om. Ya, semoga ya. Apalagi yang kira-kira kakak mau sampaikan?
ke polisi ke Pemda ke masyarakat anak muda. Memang susah menemukan formula tepat ya, mau bikin ke mana ini. Tapi bahwa semua kita tahu bahwa kalau bicara tentang keamanan dan ketertiban, tidak amat-amat ya, tidak amat-amat miras menyebabkan tidak aman dan tidak tertib, kan gitu tuh. Iya. Bicara tentang keekonomi kan, ya, tidak amat-amat, tapi ada sumbangan miras untuk ekonomi warga kita, orang NTT kan di situ. Kalau apa ya, kalau dari secara ke negara mungkin miras ini sebenarnya bagus, tapi tidak amat-amat membantu dalam hal pajak dan seterusnya. Kan gitu juga tuh. Jadi ya, kalau mau benar-benar menempatkan ya, supaya benar-benar ini ya memenuhi semua yang kita bicara tadi, apakah perlu begitu? Apakah penting? Sederhana saja. Apakah kita betul-betul mau bikin dia jadi resmi, legal gitu ya, supaya jangan ada legal dan tidak legal, supaya jadi resmi. Tinggal kau kumpul sudah semua ini manusia-manusia yang masak itu barang tuh, kan di situ. Tapi salah satu kehebatan dari ini minuman karena masak secara tradisional itu kan, pakai periuk tanah, pakai kayu api dengan segala macam tradisionalnya. Dan mungkin itu juga yang membuat minuman ini baik. Ya, saya tidak tahu kalau dia masuk di pabrik-pabrik, di mesin-mesin. Kalau beta pun istilah begini, agak sedikit filosofis kan. Oke, saya berharap itu. Apa? Para pemasak minuman tradisional ini tidak mengerti terkait dengan formula kimia dan rumus fisikanya. Tapi dari sebuah nira yang begitu manis, mereka menciptakan minuman tradisional, entah itu apa juga namanya, dengan begitu nikmat. Dan kakak harus sepakat dan beta, semakin lama minuman tradisional NTT ini disimpan, tambah enak bro. Tolong kau tutup sudah. Oke teman-teman. Kami mau lanjut dulu. Saya mau terima dia secara adat. Jadi. Begitu, terima kasih Kak Kasar, terima kasih Tom untuk bahas. Terima kasih banyak. Ini semoga berguna. Banyak orang. Semoga berguna. Semoga juga sebagai masukan untuk Bapak Kapolda dan jajaran dalam menyikapi minuman tradisional. Ya. Oke, Pak Saudara semua, kalau ada yang sudah puas dengan Kotong omong ini malam, bisa kontak Kotong atau komen. Untuk Kotong bisa buat versi menurut Bosok. Iya. Kalau mau juga menghadirkan Kasar siap toh untuk kita boleh. kontra dengan pembicaraan ini. Oke, demikian. Sampai jumpa. Salam santai aja. Mari ketemu.